Seperti yang kita ketahui, bumi kita adalah tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, termasuk kita manusia. Namun, kesadaran kita terhadap lingkungan belumlah optimal. Sayangnya, lingkungan kita saat ini sedang menghadapi yang namanya kerusakan alam yang serius. Pemirsa, dalam satu pekan ini, situs IQ Air menempatkan Jakarta sebagai kota dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Di Wakatobi dengan ditemukannya paus yang mati dengan banyak ditemukan sampah plastik di dalam perutnya, menandakan darurat sampah plastik di lautan. Saudara, dampak kebakaran hutan, kualitas udara di Kota Padang menurun. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Catatan dari beberapa pihak mengatakan banjir di Papua bukan hanya faktor alam, tetapi ada campur tangan manusia yang tidak memperhitungkan pembangunan terhadap keselamatan lingkungan. Kerusakan alam bukan lagi isu yang dialami oleh Indonesia saja, tapi sudah menjadi krisis global yang menuntut tindakan nyata dari kita semua. Pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, dan bencana alam ekstrim adalah beberapa dampak nyata dari kerusakan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Dan sangat disayangkannya, krisis ini bukanlah semata-mata akibat faktor alam, tetapi penyebab utama krisis lingkungan yang kita alami saat ini adalah hasil dari ulah manusia. Halo, saya akan menjelaskan sedikit tentang kerusakan alam nih. Di Indonesia sendiri ada beberapa contoh kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia maupun alam. Yang pertama, saya akan memberi contoh tentang peristiwa kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat sejak Selasa 7 Januari 2025. Kebakaran ini dimulai dari distrik Pacific Palisades dan dengan cepat menyebar ke wilayah lain, termasuk Hollywood Hills. And beginning at 10 acres, we're near the Hollywood sign, not far from. Penyebab kebakaran di Los Angeles ada dua faktor alam dan faktor manusia. Dan dari faktor alam, cuaca panas ekstrim dan vegetasi kering. Dari faktor manusia, cerobohan, puntung rokok api unggun, dan tindakan kriminal pembakaran. Nah, dampak dari kebakaran ini ada juga dari lingkungan, hutan rusak, habitat satwa hilang, dan polusi udara meningkat, kerugian finansial besar, dan penurunan pariwisata. Nah, contoh yang kedua ini ada pengundulan hutan. Penyebab pengundulan hutan yaitu permukaan lahan pertanian dan perkebunan, perluasan lahan untuk kelapa sawit, karet, dan tanaman lainnya. Yang kedua, penebangan liar, illegal logging, aktivitas penebangan tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan kayu atau perdagangan ilegal. Dan yang ketiga, perkembangan infrastruktur, pembangunan jalan, pemukiman, atau kawasan industri yang memerlukan lahan luas. Nah, yang ketiga, kita mempunyai contoh pencemaran air. Sebab pencemaran air itu ada lumayan banyak. Salah satunya itu limbah industri, pencemaran minyak, sampah plastik, dan mikroplastik. Nah, dampak dari pencemaran air ini salah satunya adalah kesehatan manusia, penyakit seperti diare, kolera, keracunan logam berat, dan kanker akibat konsumsi air tercemar. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari negara-negara tetangga di ASEAN karena melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memperkuat berbagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Provinsi Rawan. Pelaku penangkapan ikan secara ilegal menggunakan bom ikan di wilayah Sulawesi Selatan ditangkap. Polisi juga menetapkan 4 pelaku sebagai tersangka. Pemerintah pusat memiliki opsi untuk mengatasi polusi Jabodetabek dan nantinya kebijakan tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk menjalankannya. Dan juga masyarakat untuk yang membakar lahan untuk keperluan berkebun agar bisa berkoordinasi dengan petugas-petugas yang terdekat agar bisa diawasi secara bersama-sama. Badan Pemeriksa Keuangan meminta pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dalam perizinan usaha tambang karena berdasarkan hasil audit BPK, institusi terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Biocukai terlalu longgar dalam menjalankan pengawasannya. Itulah beberapa contoh kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia maupun oleh alam. Mari kita sadari bahwa setiap langkah kecil kita adalah menjaga lingkungan adalah harapan besar bagi bumi ini. Karena bumi ini adalah rumah bersama yang harus kita rawat. Jika kita mulai dari diri sendiri, lingkungan sekitar, dan terus menginspirasi orang lain, saya percaya masa depan yang lebih baik bukan hanya impian, tetapi kenyataan. Akhir kata, semoga kita semua menjadi bagian dari solusi bukan masalah. Bersama-sama, mari kita jaga harmonisasi antara manusia dan alam demi kelangsungan hidup yang lebih baik untuk semua makhluk.